Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Jana Veronica dengan NPM 2215 061 037. Di sini saya akan menjelaskan mengenai eh, percobaan menggunakan sensor DHT22, ultrasonic, LDR, dan potensiometer dan servometer. Oke, jadi pertama di sini saya ke percobaan sensor DHT22. Jadi di sini saya akan menunjukkan diagram JSON-nya terlebih dahulu. Di sini nama saya, autornya yaitu Jana Veronica. Oh ya, pada percobaan menggunakan sensor DHT22 ini juga saya menambahkan library, namanya itu library DHT sensor, DHT sensor library. Lalu kita langsung aja ke codingannya. Pertama di sini tuh ada include DHT. Ini tuh digunakan untuk mendeklarasikan library DHT untuk sensor DHT22-nya sendiri. Lalu selanjutnya itu ada define DHT pin 12, di mana ini tuh digunakan untuk mendefinisikan pin pada Arduino yang terhubung ke output data sensor atau DHT22. Dalam hal ini tuh pinnya itu pin 12 digunakan. Lalu selanjutnya itu define DHT type DHT22 ini tuh digunakan untuk mendefinisikan jenis sensor yang kita pakai, yaitu jenis sensornya itu DHT22. Lalu ada DHT, DHT, DHT pin, DHT type. Ini tuh digunakan untuk membuat objek sensor DHT dengan parameter pin dan jenis sensor yang sudah didefinisikan sebelumnya. Lalu ada void setup, di mana void setup ini tuh gunanya itu untuk mengeksekusi sekali pada awal program. Mana di dalamnya ini tuh kita lakukan inisialisasi serial dan sensor DHT-nya. Jadi void setup ini untuk mendeklarasikan gitu. Lalu lanjut ke void loop. Void loop ini itu adalah ulang-ulang. Lalu ke serial begin. Serial begin itu serial begin 9600, di mana ini tuh menginisialisasi komunikasi serial dengan kecepatan selama 9600 bit per detik untuk berkomunikasi dengan komputer melalui kabel USB. Kalau ada DHT begin, ini tuh sebagai tanda memulai sensor DHT untuk membaca si datanya. Lalu ada void loop, di mana void loop ini merupakan fungsi utama yang akan dieksekusi secara berulang kali. Lalu ada delay selama 1000, ini tuh memberikan jeda selama 1000 milidetik atau 1 detik. Lalu ada float humidity, di mana ini tuh float humidity sama dengan DHT rate humidity. Ini tuh digunakan untuk membaca data kelembapan dari sensor DHT22 yang kita gunakan dan menyimpannya dalam variabel humidity ini dengan tipe datanya itu float atau floating point. Lalu ada float temperature sama dengan DHT rate temperature, di mana ini tuh digunakan untuk membaca data suhu dari sensor DHT22 dan menyimpannya dalam variabel temperatur dan dengan tipe data float. Lalu ada if is non-humidity is non-temperature, di mana ini tuh digunakan untuk memeriksa apakah data kelembapan atau suhu yang dibaca itu valid atau enggak. Nah, kalau salah satu atau kedua nilainya itu enggak valid, maka eh, maka apa? Maka eh, akan sensornya ini akan menganggap sensornya itu rusak. Jadi di sini tuh ada yang namanya serial print line, di mana ini tuh digunakan untuk mencetak pesan sensor error atau sensor rusak ke terminal jika datanya itu nggak valid. Lalu ada return itu buat menghentikan uh, eksekusi programnya dan keluar dari fungsi loopnya ini. Lalu lanjut kita ada serial print dalam kurung kelembapan. Ini tuh digunakan untuk mencetak teks kelembapan ke terminal. Lalu ada serial print line, serial print humidity. Ini juga digunakan untuk mencetak nilai kelembapan yang dibaca ke terminal serial. Lalu ada serial print persen suhu. Ini tuh digunakan untuk mencetak teks persen strip suhu gitu. Lalu serial print temperatur digunakan untuk mencetak teks
temperatur untuk mencetak nilai suhu yang dibaca dari terminal tadi, lalu ada serial print line derajat Celcius ini digunakan untuk mencetak teks derajat Celcius ke terminal. Lalu kita beralih ke rangkaiannya. Di sini itu kita menggunakan sensor DHT22, di mana di sensor ini itu ada PCC, ada SDA, ada NC, dan ada GND. Jadi, untuk VCC-nya sendiri ini tuh dia terhubung ke positif, lalu dia positif ini terhubung ke pin Arduino yang 5 volt ini. Mana ya nih? Aduh, sorry. Nah, ini. Dia terhubung ke 5 volt ini. Mungkin dibedakan saja warnanya. Lalu untuk yang SDI-nya ini tuh dia terhubung ke pin Arduino nomor 12. Pin Arduino nomor 12. Lalu, aduh. Lalu untuk ground-nya sendiri itu dia terhubung ke negatif juga atau ke ground, lalu dari ground ini akan terhubung ke ground pada Arduino-nya ini. Lalu kita langsung aja coba simulasinya. Nah, di sini dia itu membaca kelembapannya sebanyak 40% dan suhunya itu 25 derajat, 25,10 derajat Celcius. Ini tuh bisa diatur, jadi temperaturnya itu mungkin bisa kita atur, misalkan temperaturnya itu jadi minus 10,30, humidity atau kelembapannya itu menjadi 55. Oke, lanjut. Kita ke percobaan yang kedua, yaitu menggunakan sensor LDR. Oke, di sini saya akan menunjukkan diagram JSON-nya terlebih dahulu. Untuk di sini, ini diagram JSON-nya. Ini nama saya, autornya Jenna Veronica. Lalu ini untuk codingannya. Aduh, maaf. Sebentar. Nah, ini untuk codingannya. Di mana untuk codingannya sendiri itu bisa dilihat di sini ada const integer LDR pin sama dengan 5, di mana ini tuh mendefinisikan pin analog Arduino yang terhubung ke sensor LDR. Nah, dalam hal ini tuh sensor LDR-nya itu dia terhubung ke pin A5. Lalu ada const integer PWM LED pin 3, yang artinya dia ini mendefinisikan pin digital Arduino yang terhubung ke LED yang mendukung pengaturan kecerahan PWM atau pulse width modulation. Nah, dalam hal ini LED yang mendukung PWM itu terhubung ke pin 3, sedangkan untuk yang cons integer non-PWM LED pin itu atau dia ini LED yang tidak mendukung pengaturan kecerahan atau PWM, dalam hal ini tuh LED yang tidak mendukung PWM ini tuh terhubungnya ke pin nomor 2. Lalu ada void setup. Void setup ini sama fungsinya untuk mendeklarasikan. Lalu ada serial begin sebanyak 1600, di mana serial begin ini itu digunakan untuk memulai komunikasi serial dengan kecepatan selama 9600 bit per detik untuk berkomunikasi dengan komputer melalui kabel USB. Lalu ada pin mode PMW LED pin sebagai output, di mana ini tuh adalah untuk mengatur pin 3 itu sebagai outputnya. Output yang akan digunakan untuk mengendalikan LED yang mendukung pengaturan kecerahan PWM. Lalu ada pin mode non-PWM LED pin output. Ini itu juga digunakan untuk mengatur pin 2 tadi yang non-PWM LED pin sebagai output juga. Lalu ada void loop, di mana void loop ini tuh merupakan fungsi utama yang akan dieksekusi secara berulang kali sampai waktu yang ditentukan. Terus di sini ada integer sensor value sama dengan analog read LDR pin, di mana ini tuh digunakan untuk membaca nilai analog dari sensor LDR dan menyimpannya dalam variabel
sensor value. Lalu ada serial print nilai sensor LDR, di mana ini tuh digunakan untuk mencetak teks nilai sensor LDR ke terminal. Lalu ada serial print line sensor value, ini tuh digunakannya untuk mencetak nilai sensor LDR yang udah dibaca tadi ke terminal. Lalu ada integer brightness, sedangkan map sensor value 0,1023,0255, di mana ini tuh dia mengubah nilai sensornya menjadi berkisar 0 hingga 1023 menjadi nilai kecerahan yang berkisar dari 0 hingga 255 menggunakan fungsi map ini. Lalu ada analog write, PM LED pin, brightness, ini tuh digunakan untuk mengatur kecerahan LED yang mendukung PWM dengan nilai brightness yang udah diubah sebelumnya, dan ada analog write non-PWM LED pin, brightness, digunakan untuk mengatur kecerahan LED yang tidak mendukung PWM dengan nilai brightness yang sama. Lalu ada delay 1000, ini tuh digunakan untuk menjeda selama 1000 milidetik atau 1 detik. Lalu ini kita langsung ke rangkaiannya aja. Ini untuk rangkaiannya bisa dilihat di sini tuh ada Arduino Uno dan juga ada motherboard, ada breadboard atau project board. Lalu di sini itu bisa kita lihat di sini ada sensor yang digunakan yaitu sensor LDR. Lalu ada dua buah LED dan ada 2 buah resistor. Jadi di sini tuh LED-nya itu untuk yang kaki panjang atau yang positif, dia terhubung ke resistor. Tiap-tiap LED yang kakinya positif itu dia terhubung ke resistor, sedangkan untuk yang kakinya negatif atau yang kakinya pendek, dia terhubung ke ground pada motherboard ini. Lalu dari resistor ini, untuk LED yang pertama, resistornya ini dia terhubung ke pin Arduino nomor 2, dan untuk resistor kedua pada LED kedua ini, resistornya itu terhubung pada pin Arduino nomor negasi 3. Lalu, untuk sensornya, untuk yang AO ini, dia terhubung ke pin A5 pada Arduino, dan untuk ground dari sensornya ini dia terhubung ke, sebentar, dia ini terhubung ke ground pada pin Arduino, dan juga untuk VCC-nya itu dia terhubung ke 5 volt pada pin Arduino. Jadi kita coba langsung simulasikan saja. Nah, di sini dia membaca nilai sensor LDR-nya itu 250. Ini tuh bisa kita atur, kan ini LED yang pertama itu dia mati ya, LED yang pakai PWM itu dia hidup, yang non PWM itu dia mati. Nah, yang pakai PWM itu kita bisa atur kecerahannya. Sedangkan untuk yang non PWM itu kita nggak bisa atur kecerahannya. Nih, ketika kita nilainya itu sangat rendah, itu yang non PWM itu bakalan hidup LED-nya. Sedangkan untuk kalau misalkan dia terang banget, dia itu nggak hidup LED-nya. Dan LED yang pakai PWM tadi itu juga menjadi redup. Dan ini nilai sensornya juga ini berubah-ubah. Oke, oh iya, di modul juga terdapat pertanyaan, apa sih? Sebentar, terdapat pertanyaan, mengapa pada percobaan sensor LDR
LED yang dihubungkan ke pin PWM dan non-PWM memiliki respon yang berbeda. Nah, ini tuh terjadi karena LED yang dihubungkan ke pin PWM atau pulse width modulation dan non-PWM itu memiliki respon yang berbeda karena pin PWM ini memungkinkan kontrol kecerahan yang lebih presisi. Nah, pin PWM ini itu memungkinkan kita untuk mengatur kecerahan LED dengan mengubah siklus tugasnya, sementara pin non-PWM itu hanya dapat mengatur LED-nya itu agar menyala atau mati saja, tanpa kemampuannya untuk mengatur kecerahan secara langsung. Jadi, LED yang terhubung ke pin PWM itu dapat dimatikan dan dinyalakan dengan kecerahan yang bisa diatur secara lebih halus. Sementara LED yang terhubung ke pin non-PWM itu hanya memiliki kontrol biner, yaitu bisa mati dan nyala aja, tanpa adanya kontrol kecerahan. Seperti itu. Lanjut, kita ke percobaan yang ketiga. Yang ketiga itu ada percobaan menggunakan sensor ultrasonik. Percobaan menggunakan sensor ultrasonik. Oh iya, saya akan memperlihatkan diagram JSON-nya terlebih dahulu. Ini nama saya. Terus kita akan, ini adalah codingannya. Jadi di sini itu ada baris 1 dan 2 ada define atau pendeklarasian dari trig pin dan echo pin, di mana trig pin itu mendefinisikan pin digital Arduino yang digunakan sebagai trigger ke sensor ultrasonik. Dalam hal ini tuh pin yang digunakan itu pin nomor 9 yang digunakan sebagai trigger pin, sedangkan untuk yang digunakan sebagai echo pin itu dia nomor 10. Lalu ada fight setup, di sini tuh dia gunanya untuk pendeklarasian gitu. Di mana di sini ada serial begin selama 9600 sama digunakan untuk memulai komunikasi serial dengan kecepatan selama 9600 bit per detik untuk berkomunikasi. Lalu untuk ada pendeklarasian pin mode yang akan uh, mengatur pin nomor 9 trigger pin tadi itu menjadi output dan pin mode echo pin sebagai input, di mana dia ini mengatur pin nomor 10 tadi yang echo pin sebagai input. Lalu ada void loop, di mana void loop ini itu dia digunakan sebagai fungsi utama yang akan dieksekusi secara berulang kali dalam waktu yang ditentukan. Lalu ada long duration dan distance, di mana long duration long duration and distance. Ini tuh ada pendeklarasian gitu kayak, oh long duration sama distance itu pendeklarasian gitu. Kalau ada digital write, trig pin, low itu dia mengatur pin trig pin menjadi low atau sinyal trigger awal. Terus ada delay mikrosecond 2, dia itu memberikan jeda selama 2 mikrosecond. Lalu sebelum sinyalnya itu mengirim trigger. Lalu ada digital write trig pin high, dia ini mengatur trig pin menjadi high. Lalu ada delay mikrosecond, dia ini memberi jeda selama 10 mikrosecond. Lalu ada digital write trig pin low, dia ini mengatur trigger pin tadi itu menjadi low. Lalu ada duration, sedangkan pulse in echo pin high. Ini tuh dia membaca durasi waktu dalam mikrodetik dan dibutuhkan untuk sensor ultrasonik menerima kembali sinyal pantulan dan menyimpannya dalam variabel duration. Lalu ada distance. Distance-nya ini menggunakan rumus distance dikali 0,034 dibagi 2, di mana itu digunakan untuk menghitung jarak berdasarkan durasi waktu yang diukur. Lalu ada serial print. Di sini ada serial print itu 3 baris, di mana digunakan untuk mencetak teks jarak. Lalu di sini itu serial print yang distance digunakan untuk mencetak nilai jarak. Lalu yang serial print line itu dia digunakan untuk mencetak satuan sentimeter. Lalu ada delay 100 itu digunakan untuk
menjeda selama 100 berarti dia itu sekitar 0,1 detik. Lalu di sini tuh kita langsung ke rangkaiannya aja. Di sini untuk rangkaiannya bisa dilihat di sini tuh saya menggunakan sensor ultrasonik. Lalu pada ultrasonik ini untuk VCC-nya dia terhubung ke positif, lalu terhubung lagi dari negatif terhubung lagi ke ground. Lalu triggernya ini tuh dia dari trigger terhubung ke Arduino pada pin nomor negasi 9. Lalu pada sensor ini yang echo itu dia terhubung ke pin Arduino nomor negasi 10, dan untuk yang ground itu dia terhubung ke ground, lalu dari ground ini terhubung lagi ke ground yang ada di Arduino. Kita coba simulasikan. Nah, ini contohnya. Dia itu mengukur jarak. Di sini jarak yang terukur yaitu 397 cm. Kita lanjut ke percobaan yang keempat, yaitu ada percobaan potensiometer dan motor servo. Pertama, saya akan memperlihatkan diagram JSON-nya terlebih dahulu. Nah, di sini autornya itu nama saya, lalu langsung aja saya membacakan kita ke codingannya. Di sini tuh ada include servo H, di mana ini tuh mendeklarasikan library servo untuk mengontrol si servometernya. Lalu ada define servo pin 3, ada define pot pin A5. Define pot pin A5 ini tuh untuk mendefinisikan atau mendeklarasikan pin Arduino yang terhubung ke potensiometer. Nah, pada hal ini tuh yang terhubung ke potensionya itu pin A5. Lalu ada define servo pin, di mana di sini tuh mendeklarasikan kalau pin yang terhubung ke servonya itu pin nomor 3. Lalu ada servo my servo, di sini tuh untuk membuat objek servo bernama my servo. Lalu ada void setup, di sini tuh untuk fungsi utama yang akan dieksekusi. Void setup itu digunakan untuk mendeklarasikan, di mana di sini itu yang dideklarasi nama dia my servo attach dalam kurung servo pin, yang artinya itu menghubungkan objek servo my servo tadi dengan pin servo, yaitu servo pin, sehingga Arduino-nya itu bisa mengontrol posisi servo melalui pin. Lalu itu ada void loop, di mana void loop ini digunakan untuk sebagai fungsi utama yang akan dieksekusi secara berulang kali. Lalu ada integer port value sama dengan analog read port pin, di mana ini tuh digunakan untuk membaca nilai analog dari potensiometer dan menyimpannya dalam variabel port value. Lalu ada integer servo angle, di mana ini tuh sama dengan map port value 0, 1023, 0, 180. Di mana ini tuh digunakan untuk mengubah nilai yang dibaca dari potensiometer yang berkisar dari 0 hingga 1023 menjadi 0 hingga 180 aja. Lalu ada my servo right servo angle, ini tuh digunakan untuk menggerakkan servo motor ke posisi yang sesuai dengan sudut putaran tadi, yaitu 180 itu kan. Lalu ada delay selama 15, yaitu 15 milidetik. Lalu untuk rangkaiannya itu bisa dilihat di sini. Saya pakai servo motor dan ada potensiometernya. Oke, jadi untuk potensionya ini, untuk yang VCC itu dia terhubung ke positif. Lalu untuk yang terhubung ke positif. Lalu untuk yang SIG ini dia terhubung ke pin Arduino yang A5. Lalu untuk yang servonya itu untuk ground itu dia terhubung ke ground. Lalu untuk V+ ini dia terhubung ke positif yang ada di breadboard.
Lalu untuk PWM atau pulse width modulation itu dia terhubung ke pin Arduino nomor negasi 3. Di sini coba aja langsung kita simulasikan. Nah, dia ini bisa bergerak-gerak seperti ini. Lalu lanjut kita ke tugas akhir, karena terdapat tugas akhir yaitu tambahkan buzzer pada rangkaian sensor ultrasonik, perbarui kodenya agar mencapai kondisi buzzer akan berbunyi ketika mencapai ambang batas jarak yang telah ditentukan. Nah, di sini udah saya buat. Nah, di sini tuh ini diagram JSON-nya. Namanya itu nama saya. Lalu ini tuh untuk apa nih namanya? Codingannya. Oke, jadi di sini itu dia ada sama seperti yang tadi, yang ngebedain itu dia hanya di maaf, yang ini ternyata salah saya. Nah, ini untuk percobaan yang tugas akhir tadi. Dia menambahkan buzzer. Ini sebenarnya untuk codingannya itu sama. Di sini saya menambahkan uh, apa ini namanya? Buzzer yang akan dia ini terhubung ke pin nomor 11 di Arduino. Lalu ada long duration dan integer distance, ini tuh digunakan mendefinisikan variabel duration dan variabel distance. Lalu ada void setup, ini tuh mendeklarasikan gitu. Di sini tuh yang saya deklarasikan itu ada pin mode, di mana trigger pinnya itu sebagai output, echo pin sebagai input, dan buzzer sebagai output. Ada serial begin selama 9600, serial print line ultrasonic sensor HC SRC4 test, dan ada serial print line juga with Arduino Uno R3. Lalu ada void loop, di sini tuh fungsi utama yang akan dieksekusi sama si program. Jadi di situ ada digital write, trig pin-nya itu nanti dia bakal jadi low dulu, atau triggernya itu bakal low, lalu akan ada delay mikrosecond, di mana ini tuh menjeda selama 2 mikrodetik, lalu ada digital write, dia ini mengubah trigger pin menjadi high, lalu akan di-delay lagi, delay mikrosecond selama 10 atau 10 mikrosecond, lalu ada digital write lagi, yang mana trigger pin ini akan berubah menjadi low, lalu ada duration pulse in echo pin, di mana nantinya dia ini membaca durasi waktu yang dibutuhkan untuk sensor ultrasonik menerima sinyal pantulan dan menyimpannya dalam variabel duration. Lalu ada distance, dia ini untuk menghitung distance atau jarak menggunakan rumus duration dikali 0,034 dibagi 2. Lalu ada serial print, di sini tuh serial print digunakan untuk mencetak, di mana di sini tuh digunakan untuk mencetak distance, lalu jarak yang diukur tadi, dan juga satuan sentimeter. Nah, di sini tuh ada nilai ambang batasnya. Jadi, if distance kurang dari 200, tone buzzer 500 Hz. Hertz. Dengan delay-nya itu selama 1000 milidetik atau 1 detik. No tone buzzer. Nah, jadi di sini tuh nilai ambang batasnya 200. Jadi, buzzer ini akan berbunyi apabila jaraknya itu dia di bawah 200. Nah, kita langsung aja ke rangkaiannya. Nah, di sini bisa dilihat ini rangkaiannya. Di sini tuh saya menggunakan ada Arduino Uno, the breadboard, terusnya ada sensor ultrasonik, dan di sini ada buzzer. Lalu untuk sensor ultrasonik yang bagian VCC-nya ini dia akan terhubung ke uh, pin Arduino pada pin 5V. Lalu untuk apa ini? Trigger itu dia akan terhubung ke pin Arduino negasi 9, lalu untuk echo itu dia akan terhubung ke negasi 10 pada pin Arduino, dan untuk ground dia itu akan terhubung ke ground
pin Arduino juga. Lalu di sini, untuk buzzer, dia itu buzzer buzzer satu yang ini tuh akan terhubung ke pin nomor 12 dan buzzer yang ini 2 ini tuh dia akan terhubung ke pin nomor negasi 12 pada si Arduino. Jadi kita langsung aja coba simulasikan. Nah, di sini distance-nya itu 355 dan dia itu buzzernya nggak berbunyi karena nilai ambang batas tadi kan 200 ya maksimal. Jadi kalau misalkan mau bunyi itu dia harus di bawah 200. Kita coba atur jaraknya di bawah 200. Nah, di sini saya atur jaraknya itu 193 cm. Makanya dia itu buzzernya berbunyi. Seperti itu. Ketika dia 375 itu dia nggak berbunyi. Tapi kalau dia di bawah 200 cm itu dia berbunyi. Ini 11 cm, dia buzzernya akan berbunyi. Oke, oke, stop. Nah, oke. Baik, cukup sekian yang dapat saya presentasikan mengenai rangkaian percobaan menggunakan sensor DHT, LDR, potensio, dan ultrasonik. Eh, Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.